Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Asman dan kali ini saya akan membahas mengenai bab getaran harmonis, yang dimana kita akan fokus pada pembahasan mengenai hubungan antara gaya dengan getaran. Seperti yang sudah diketahui bahwa gaya merupakan suatu tarikan atau dorongan, yang dimana gaya tersebut menyebabkan suatu benda yang awalnya diam bisa menjadi bergerak ataupun sebaliknya. Untuk benda yang memiliki titik kesetimbangan dan cenderung untuk melakukan gerak osilasi, dengan adanya gaya tersebut, benda yang awalnya diam itu akan melakukan gerak osilasi. Pada pembahasan kali ini, ada dua kasus yang akan kita bahas, yaitu pertama, gerak harmonis pada bandul matematis, dan kedua, gerak harmonis pada pegas. Untuk kasus pertama yang kita akan bahas adalah gerak harmonis sederhana pada bandul matematis. Pada bandul matematis yang disimpangkan dengan sudut kecil, itu akan menghasilkan gaya pemulih yaitu sebesar F sama dengan minus mg sin theta. Seperti yang kita ketahui bahwa pergerakan suatu benda memiliki gaya sebesar F sama dengan m kali A, sesuai dengan hukum 2 Newton tentang gerak. Kemudian kedua persamaan tersebut digabungkan sehingga menjadi minus mg sin theta sama dengan ma. Yang dimana A pada gerak harmonis sederhana bandul ini memiliki persamaan yaitu A sama dengan L d kuadrat theta dt kuadrat. Dengan perhitungan matematika sehingga menghasilkan persamaan seperti ini. Nah, karena tadi disimpangkan dengan sudut kecil, maka sin theta akan sama dengan theta, sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Kemudian, untuk persamaan gerak dari getaran, itu sama dengan d kuadrat x dt kuadrat ditambah dengan omega kuadrat x sama dengan 0. Persamaan tersebut mirip dengan persamaan yang sudah kita cari sebelumnya, sehingga kita mendapatkan bahwa omega kuadrat akan sama dengan G per L, yang dimana omega sama dengan akar dari G per L. Kemudian, untuk omega itu sendiri kita bisa masukkan ke persamaan periode, yang dimana T sama dengan 2pi per omega, yang dimana akan menghasilkan T sama dengan 2pi akar dari L per G. Untuk kasus selanjutnya, yaitu gerak harmonis pada pegas. Untuk gerak pegas ini, gaya pemulih yang dihasilkan yaitu F sama dengan min Kx. Persamaan gaya pemulih ini bisa kita masukkan ke persamaan gaya sesuai dengan hukum 2 Newton, sehingga menghasilkan persamaan min Kx sama dengan M kali A. Untuk percepatan pada gerak pegas ini, kita bisa ganti dengan A sama dengan d kuadrat x dt kuadrat. Setelah itu, semua persamaan-persamaan tersebut kita sederhanakan, sehingga menghasilkan persamaan seperti ini. Kemudian, persamaan tersebut kita bandingkan dengan persamaan gerak pada getaran, sehingga menghasilkan omega kuadrat sama dengan K per M, atau omega sama dengan akar dari K per M. Setelah itu, omega tersebut kita masukkan ke persamaan periode, yaitu T sama dengan 2pi per omega, yang dimana nanti akan menghasilkan T sama dengan 2pi akar dari M per K. Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan getaran harmonis, yaitu pertama, gaya yang mengenai sebuah benda yang dimana benda tersebut memiliki titik setimbang dan cenderung bergerak bolak-balik lewati titik setimbangnya tersebut, maka benda tersebut akan berosilasi. Yang kedua, karena adanya gaya tersebut, maka benda tersebut akan cenderung bergerak melewati titik setimbangnya. Hal tersebut dikarenakan adanya gaya pemulih. Ketiga, dari persamaan F sama dengan MA dan F sama dengan gaya pemulih akan menghasilkan suatu persamaan, yaitu persamaan gerak dari getaran,
yang dimana persamaan tersebut akan menghasilkan omega. Omega ini akan bisa digunakan untuk mencari periode getaran. Yang terakhir, periode getaran pada bandul matematis, yaitu T sama dengan 2pi akar L per G, dan untuk pegas, T sama dengan 2pi akar M per K. Sekian pembahasan dari saya Fahmi Hasman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.